evakuasi. Oke. Itu satu hal. Hal yang lain adalah mengedukasi masyarakat agar setiap mereka berada di pantai itu juga harus sudah paham apabila merasakan goyangan, jadi goyangan gempa ya, goyangan gempa sampai 20 hitungan, harus segera mencari tempat yang lebih tinggi yang di atas 20 meter. Seperti hasil riset tadi. Karena apa? Kalau menunggu peringatan dini BMKG bisa terlambat. Tsunami itu bisa datang sebelum 5 menit. Kalau hasil riset itu 20 menit kan, itu betul karena asumsi dan metodenya memang betul seperti itu. Tetapi kalau kejadiannya seperti di Palu, itu sudah beda dengan yang diteliti tadi. Itu 2 menit, 3 menit sudah terjadi. Kalau nunggu peringatan dini baru datang menit ke-4, menit ke-5, jadi keduluan. Dan harus mengajak pemerintah daerah menyiapkan sarana evakuasi, jalur evakuasi, kemudian selalu melatih gladi evakuasi. Artinya kita harus banyak melakukan persiapan-persiapan, terutama sarana prasarananya, peta-peta evakuasi, dan latihan agar terampil untuk mengevakuasi. Apalagi di COVID ini, tentunya harus diidentifikasi zona-zona rawan tsunami yang di situ tempat merawat pasien COVID. Sehingga semestinya itu harus dipikirkan kalau terjadi sesuatu evakuasinya bagaimana, harus menjaga jarak dan seterusnya. Demikian. Bu Dwi Korita, apakah kemudian BMKG akan melakukan simulasi khusus begitu di daerah-daerah yang rawan untuk potensi tsunami, terutama di daerah-daerah yang disebutkan dalam hasil riset teman-teman dari ITB ini, Bu? Sudah sejak mungkin sejak peristiwa Aceh ya, BNPB bersama-sama, jadi terutama ujung tombaknya garda terdepan BNPB, kemudian bersama-sama dengan BMKG, kemudian juga dengan LSM dan berbagai pihak, LIPI, perguruan tinggi, itu secara rutin melakukan sosialisasi dan gladi evakuasi. Namun ini pasang surut begitu. Biasanya mohon maaf, kalau sudah periode kepemimpinan daerah itu berganti, berikutnya surut lagi, harus dibangkitkan lagi. Jadi ini sudah dilakukan, tetapi harus terus digencarkan karena masih belum cukup menurut kami. Kalau kemudian infrastruktur untuk peralatan early warning systemnya yang ada di lapangan di daerah-daerah yang rawan ini seperti apa? Karena kalau kita berkaca, Ibu, pada gempa Palu ataupun tsunami Palu itu kan kemudian ada misinformasi di situ ya antara early warning system dari BMKG kemudian dengan apa yang terjadi di lapangan, Ibu. Ini bagaimana kemudian? Kalau peristiwa gempa Palu, early warning system BMKG itu dikirimkan dalam menit ke-4 lebih 30 detik. Tetapi tsunami-nya datang lebih dahulu. Itu menit kedua sampai menit ke-3. Jadi saat early warning system itu dikirimkan, tsunami sudah hampir selesai. Jadi itu gap-nya. Jadi memang di dunia ini belum ada satu teknologi pun yang bisa memberikan peringatan dini 2 menit. Nah, ini kami sedang meningkatkan inovasi untuk berkejaran dengan tsunami agar mampu memberikan peringatan dini 2 menit. Nah, kemudian saat peringatan dini itu diberikan, juga tidak ada petugas yang di pemerintah daerah, kan jadi ada BPBD biasanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu di situ tidak ada yang menerima. Mungkin karena sudah terjadi gempa, sehingga namanya gempa kan semua panik, pada lari kan. Jadi kemungkinan itu. Jadi hal-hal ini yang sedang kami siapkan untuk diantisipasi lanjut. Semacam itu. Kemudian proses sosialisasinya kepada pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat, karena kan tadi Ibu mengatakan tidak ada alat yang bisa mendeteksi lebih cepat begitu ya pada kenyataannya, dan itu sedang dikembangkan. Tapi kan sambil menunggu alat itu bisa ada untuk mendeteksi lebih cepat, harus ada sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah apa yang harus dilakukan supaya bisa lebih waspada dan kemudian melihat situasi realnya di lapangan, Ibu.
Betul sekali. Kebetulan BMKG ini kan ada di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ada BMKG daerah dan maksudnya di tingkat provinsi dan ada juga di tingkat kabupaten. Sehingga melalui agen-agen BMKG di provinsi dan kabupaten, kami kerahkan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah, terutama partner kami adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang di bawah koordinasi BNPB. Itu terus dilakukan. Tetapi terus terang saja, geladi evakuasinya ini masih, menurut kami masih harus ditingkatkan. Jadi kalau hanya sosialisasi sih sudah ya, tetapi latihannya ini loh. Nah, karena untuk latihan ini harus disiapkan dulu jalur evakuasinya. Jadi kami mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur evakuasi, tempat evakuasi, shelternya, dan peta-peta evakuasinya. Ini sedang berproses. Ya, terakhir Ibu, apa yang bisa BMKG sarankan dan juga himbau kepada masyarakat supaya tidak panik dengan adanya hasil riset ini kan memang membuat kita harus lebih waspada. Tapi supaya tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, di tengah pandemi COVID-19 ini, waspada harus berjalan, tapi kepanikan juga tidak boleh terjadi begitu. Apa yang bisa BMKG sarankan, Ibu Dwi Korita? Sebetulnya dengan hasil riset tersebut itu memberikan gambaran yang lebih jelas. Sebelum riset 2014 kita nggak bisa membayangkan ini tsunami mau seberapa tinggi, mau 100 meter, 50 meter, tapi kan ternyata 20 meter. Jadi kita bisa menyiapkan sarana prasarana apa yang harus ada apabila tsunami itu datang. Misalnya ditanam vegetasi, pohon-pohon sepanjang pantai dihijaukan dengan mangrove atau dengan pohon-pohon yang dapat menahan laju air. Kemudian jalur evakuasi disiapkan, masyarakat dilatih, shelter disiapkan, masyarakat dilatih bagaimana untuk berjalan atau berlari dari tempat mereka menuju tempat evakuasi. Dan yang paling penting itu tata ruang. Kalau tata ruang itu kita biarkan berkembang, mepet semuanya ke pinggir pantai, ini kan membahayakan yang tinggal. Jadi sebaiknya diatur ada zona sempadan pantai. Dalam jarak misalnya 200 atau 500 meter, baru bisa ada pemukiman atau di atas, di sebelumnya ada taman atau tempat-tempat yang hijau, baru rumah-rumah. Demikian. Oke, terima kasih Ibu. Kita sudah dapat poinnya bahwa ini menjadi peringatan dan juga meningkatkan kewaspadaan dari seluruh pihak, kesiapan juga baik dari pemerintah pusat, dari kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat supaya bisa memahami ataupun mempersiapkan diri atas bencana yang kita tidak tahu kapan akan datangnya, tapi kepanikan tidak boleh terjadi di masyarakat begitu ya Ibu. Terima kasih sekali Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.